Oke, shalom, selamat malam. Kita ketemu di channel Pelita Kakiku karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hari ini saya akan membahas mengenai the proper size coming atau kedatangan yang dinubuatkan. Ayat yang pertama saya akan ambil dalam Matius 2 ayat yang ke-6. Dikatakan seperti ini, "Dan engkau Bethlehem, tanah Yudea, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin dan akan mengembalakan umatku Israel." Nah, itu biasanya ayat yang ramai sekali dibicarakan pada saat menjelang Natal seperti ini ya. Dikatakan di Bethlehem, kau sekali-kali bukan yang terkecil, tapi dari tempatmu akan bangkit seorang pemimpin, gitu ya. Ayat yang lain saya ambil di dalam Matius 1 ayat eh, Matius 1 ayat 23, dikatakan seperti ini. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, ayat ini juga sama dengan ayat yang tadi, merupakan ayat yang populer apabila kita menjelang Natal seperti ini, gitu ya. Dan kalau kita lihat dalam firman Tuhan, ternyata dua ayat yang tadi saya ambil itu adalah pengenapan dari firman Tuhan dari nubuatan, yang pertama dari Nabi Mika dan kedua adalah dari Nabi Yesaya, gitu ya. Yang dari Mika kita akan lihat di Mika 5 ayat yang kedua. Bunyinya seperti ini, "Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu lah akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala." Itu mengenapi yang di Matius tadi, bahwa hai engkau Bethlehem, kau bukan yang terkecil, tetapi dari antaramu akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Nah, itu adalah pengenapan dari nubuatan dari Nabi Mika. Sementara yang kedua tentang perempuan darah yang mengandung dan melahirkan dan seorang anak laki-laki dinamai Immanuel, itu adalah pengenapan dari nubuatan Nabi Yesaya. Kita akan lihat di dalam Yesaya, sebentar saudaraku, Yesaya 7 ayat 14, katakan seperti ini, "Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel." Jadi dua ayat yang tadi saya ambil di Matius itu sebenarnya merupakan pengenapan dari kitab nubuatan dari Mika dan dari Nabi Yesaya. Nah, di sini kita akan bicarakan mengenai kedatangan yang dinubuatkan, the prophesied coming. Bagaimana kedatangan Yesus yang pertama kali itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Mika dan Yesaya. Kita akan lihat dua nabi ini secara selewat, tapi mungkin nanti saya akan lebih banyak fokus ke Nabi Yesaya, gitu ya. Nabi Mika sama Nabi Yesaya itu adalah dua nabi yang hidup, yang masa hidupnya kurang lebih bersamaan, gitu ya. Walaupun Nabi Yesaya lebih dulu, gitu. Nah, kalau kita lihat dalam firman Tuhan, kalau kita perhatikan di Mika 1 ayat 1 dikatakan seperti ini. Firman Tuhan datang kepada Mika orang Moresyet pada zaman Yotam, Ahaz dan Hizkia raja-raja Yehuda, yakni berkenaan dengan dilihatnya tentang Samaria dan Yerusalem. Jadi Nabi Mika itu ada pada zaman dibilang Raja Yotam, Ahaz dan Hizkia raja Yerusalem. Dan Mika bernubuat tentang Samaria dan Yerusalem, gitu ya. Sementara itu kalau kita lihat dalam Yesaya 1 ayat yang pertama dikatakan seperti ini. "Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Usia, Yotam, Ahaz, Hizkia, raja-raja Yehuda." Jadi masa hidup Mika dan Yesaya itu kurang lebih sama, gitu ya. Hanya bedanya Yesaya lebih dulu karena Yesaya dipanggil Tuhan pada masa Raja Usia menjelang mati, gitu ya. Sementara setelah itu Mika baru bersama-sama dengan Yesaya ada di sana pada pemerintahan Raja Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Bahkan ada banyak orang yang mengasumsikan bahwa hubungan antara Yesaya dengan Mika ini sangat dekat. Bahkan Mika ini adalah murid daripada Yesaya. Keduanya ada di tanah Yudea sekitar abad 8 sebelum Masehi. Gitu ya, sekitar abad 8 sebelum Masehi, dan mereka bernubuat tentang kejatuhan kerajaan selatan dan juga kerajaan utara. Gitu, dan mereka ada bersama-sama dengan keduanya ada bersama, yaitu pada zaman Raja Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Sementara Yesaya lebih dulu pada zaman Raja Usia. Nah, di samping dua nabi ini, mereka sebenarnya bersamaan juga dengan Hosea, gitu ya. Jadi Hosea pernah saya bahas di salah satu video tentang Allah yang cemburu, dan Hosea juga hidup pada zaman itu, hanya dia hidup di kerajaan utara. Kalau kita lihat dalam Hosea 1 ayat 1,
firman Tuhan datang pada Hosea bin Beri pada zaman Usia, Yotam, Ahaz, Hizkia. Jadi ini persis seperti Yesaya, gitu ya. Raja-raja Yehuda dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, Raja Israel. Jadi ini adalah dua nabi Tuhan yang kemudian hidupnya bersamaan dengan Hosea. Sementara itu Yesaya dan Mika ada di kerajaan selatan, ada di Yudea. Tapi dia bernubuat juga tentang kejatuhan kerajaan utara. Sementara Hosea dia benar-benar berada di kerajaan utara, gitu. Itu yang pertama latar belakangnya mengenai Hosea dan Mika ini, gitu ya. Kalau kita lihat dalam Yesaya 6 ayat pertama dibilang, dalam tahun matinya Raja Usia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Jadi memang Yesaya dipanggil Tuhan menjelang akhir masa hidup Usia, Raja Usia, gitu. Dan kemudian raja-raja selanjutnya dia bersamaan dengan Nabi Mika tadi, gitu ya. Dan diasumsikan Yesaya ini bernubuat sekitar 40 tahun. Itu pada zaman raja-raja setelah itu, yaitu Raja Yotam, Ahaz, dan Hizkia, gitu. Nah, itu selewat mengenai Mika dan Yesaya. Jadi mereka hidup mulai dari Raja Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Ya, sementara Yesaya lebih dulu di akhir masa hidup Usia, gitu. Dan dua nabi tadi itulah yang bernubuat tentang kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali. Bagaimana Yesaya bernubuat tentang seorang darah yang mengandung dan melahirkan seorang laki-laki dan dinamai dia Immanuel. Sementara Mika bernubuat tentang Bethlehem yang terkecil di antara Yehuda, tetapi dari padanya akan bangkit seorang pemimpin, gitu. Nah, di sini saya akan melihat lebih banyak mengenai nubuatan-nubuatan tentang kedatangan Tuhan, khususnya dari Nabi Yesaya. Karena Nabi Yesaya yang paling banyak diambil dalam firman Tuhan, terutama dalam Perjanjian Baru, bagaimana apa yang Yesus lakukan itu menggenapi semua nubuatan dalam Nabi Yesaya, gitu ya. Ya, kita akan lihat ayat yang pertama di Yesaya 9 ayat 6 sampai 7. Ini tentunya ayat yang populer sekali apabila masa-masa menyambut Natal seperti ini ya. Bunyinya seperti ini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya akan disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Lanjutannya, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Nah, itu adalah ayat yang populer yang menubuatkan tentang kedatangan Yesus yang pertama kali yang kita ambil dari kitab Yesaya. Dan tadi saya sudah bilang bahwa dari Mika dan Yesaya paling banyak nubuatan yang Yesus genapi adalah dari kitab Yesaya. Karena itu kita akan melihat lebih banyak mengenai kitab Yesaya ini. Dan kita lihat bagaimana Yesus menggenapi semua nubuatan tentang Yesus. Itu Yesus genapi pada saat kedatangannya yang pertama, gitu ya. Ayat yang lain kita akan lihat di dalam pada saat Yesus mulai mengajar di Bait Allah, Yesus mengambil satu ayat yang mencuplik dari kitab Nabi Yesaya ini, gitu ya. Ayatnya kita akan ambil dalam Lukas 4 ayat 17 sampai 21, dikatakan ini. Kepadanya diberikan sebuah kitab Yesaya pada Yesus pada waktu itu, dan setelah dibukanya ia menemukan nats di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik pada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan bagi orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Lanjutannya, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian dikatakan, kemudian ia menutup kitab itu, Yesus menutup kitab itu, memberikannya kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju pada Yesus pada waktu itu kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Nah, itu bagaimana Yesus mengambil nas kitab Yesaya dan membacakannya, Roh Tuhan ada padaku. Dan itu mengenapi persis yang ada dalam kitab Yesaya, yang ada di dalam Yesaya 11 ayat 1 dan 2. Bunyinya seperti ini. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk akan tumbuh dari pangkalnya, akan berbuah. Lanjutannya, Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Jadi sekali lagi apa yang Yesus lakukan itu mengenapi persis yang dinubuatkan oleh kitab Yesaya. Inilah kedatangan yang dinubuatkan. Apa yang Yesus lakukan, kedatangan dia yang pertama kali, itu semua mengenapi apa yang dilakukan dalam kitab Yesaya.
Tidak ada satu orang pun yang datang dalam dunia ini, tidak ada satu nabi pun yang kehadirannya dinubuatkan sebelumnya. Tidak ada orang besar sekalipun yang kehadirannya atau kelahirannya dinubuatkan sebelumnya. Cuman Yesus satu-satunya yang mengalami hal itu, karena dia adalah Allah sendiri. Abraham lahir, tidak ada nabi yang menubuatkan itu. Elia sekalipun nabi yang besar, kelahirannya tidak pernah dinubuatkan. Atau Musa sekalipun orang yang sangat nabi yang dipakai Tuhan untuk membebaskan umat Tuhan, tidak ada dalam firman Tuhan bagaimana kelahiran Musa dinubuatkan. Tidak ada seorang pun manusia yang kelahirannya dinubuatkan kecuali Yesus, karena dia adalah Allah sendiri. Dan salah satu nabi yang paling banyak menyampaikan nubuatan itu adalah Yesaya. Dan tadi kita lihat bagaimana dibilang seorang anak telah lahir, dan dalam Yesaya dikatakan dia akan dinamai Immanuel. Itu persis seperti yang terjadi dan dinubuatkan sebelumnya. Gitu. Dan pada waktu Yesus mengajar, Yesus mengatakan pada waktu kita membaca nats ini, maka itu tergenapi. Karena Yesus hadir di sana, Roh Tuhan ada padaku, katanya. Gitu. Kita akan ambil ayat yang lain tentang bagaimana semuanya itu merupakan pengendapan dari Nabi Yesaya. Saya tidak pernah menyinggung Nabi Yesaya, tetapi khusus menjelang Natal ini, khusus di bulan Desember ini, kita akan melihat sama-sama tentang Nabi Yesaya. Bagaimana dia seorang nabi yang benar-benar bernubuat tentang kedatangan seorang Mesias, tentang kedatangan seseorang yang adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Gitu. Kalau kita perhatikan sekarang cerita yang lain, pada waktu Yesus mulai menyingkir karena Yohanes Pembaptis dipenggal, Yesus kemudian menyingkir. Kita lihat ayatnya dalam Matius 4 ayat 12-16, dikatakan seperti ini. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, maksudnya Yohanes Pembaptis ya, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Yang dia lakukan sekali lagi itu menggenapi apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Katanya seperti ini, tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Lanjutannya, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah melihat terang. Itu menggenapi nubuatan Nabi Yesaya yang ada dalam Yesaya 9. Yesaya 9 ayat 1 dan 2. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, tadi Yesus menyingkir ke tanah Zebulon dan Naftali ya. Dia bilang, kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan Naftali, maka di kemudian hari, itu nubuatan Nabi Yesaya, di kemudian hari ia akan memulihkan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Lanjutannya, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Gitu. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Itu sekali lagi pada waktu Yesus menyingkir, itu persis menggenapi apa yang terjadi dalam nubuatan Nabi Yesaya. Jadi sekali lagi Nabi Yesaya adalah orang yang sangat menubuatkan tentang apa yang akan terjadi, bagaimana Yesus berperilaku, bagaimana Yesus lahir, dia dinamai Immanuel, bahkan waktu Yesus menyingkir, itu semua sudah dinubuatkan. Jadi apapun yang Yesus lakukan, pada waktu dia mulai mengajar, itu mengenapi apa yang sudah dinubuatkan. Pada saat dia menyingkir waktu Yohanes Pembaptis ditangkap, itu juga mengenapkan apa yang sudah Nabi Yesaya nubuatkan. Cerita yang lain. Ini pada waktu itu orang Farisi mau membunuh Yesus, karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kita akan lihat ayatnya dalam Matius 12, ayat 17-21. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Sekali lagi dalam firman Tuhan dicatat lagi. Supaya genap firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dia bilang, lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan dia akan memaklumkan hukum ke bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah, tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Lanjutannya, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Lanjutannya, dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Itu yang terjadi di Matius pada saat Yesus mulai menyembuhkan orang pada hari Sabat dan orang Farisi berniat membunuh dia. Gitu. Dan apa yang Yesus lakukan tadi, bagaimana firman Tuhan dikatakan, itu mengenapi nubuatan Nabi Yesaya. Sekali lagi dibilang, itu mengenapi nubuatan Nabi Yesaya. Itu adalah dalam Yesaya 42 ayat 1-3. Dikatakan seperti ini. Lihat,
itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Lanjutannya, aku telah melalui rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak, atau menyaringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Dan lanjutannya, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi ia setia dengan setia ia akan menyatakan hukum. Gitu. Nah, sekali lagi Yesus di sana mengenapi apa yang dinubuatkan dalam kitab Yesaya. Jadi Yesus itu adalah mengenapi semua nubuatan dalam firman Tuhan, terutama dalam hal ini adalah nubuatan Nabi Yesaya. Cerita yang lain, pada waktu Yesus menceritakan perumpamaan seorang penabur, ya, yang saya yakin kita semua udah tahu bagaimana ada seorang penabur, kemudian menabur jalan, jatuh di pinggir jalan, tempat berduri-duri, tempat berbatu, dan tanah yang baik. Murid-murid Tuhan bilang, apa arti perumpamaan itu? Terus Yesus bilang, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Lanjutannya dalam Matius 13 ayat 14, dikatakan seperti ini, maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Gitu. Itu yang di perumpamaan penabur. Dan itu mengenapi apa kata Nabi Yesaya. Kalau kita lihat dalam Yesaya 6, ayat 9-10, kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarkanlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat untuk mendengar. Dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Gitu. Nah, itu sekali lagi pengenapan dari nubuat Nabi Yesaya kemudian digenapi pada waktu Yesus menjelaskan tentang perumpamaan seorang penabur. Nah, hal ini pun terjadi pada waktu Yesus mengadakan mujizat. Dia menyembuhkan orang, dan dia menyembuhkan salah satunya adalah mertua Simon Petrus, gitu ya. Kalau kita lihat ayatnya dalam Matius 8 ayat 17, dikatakan seperti ini. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dibilang, dialah yang memikul kelemahan kita dan menyanggung penyakit kita. Jadi pada waktu Yesus mengadakan mujizat, pada waktu Yesus menyembuhkan orang-orang pada saat itu, dia melakukannya untuk mengenapi firman Tuhan yang dinubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Bagaimana dia yang akan memikul kelemahan kita. Dan itu mengenapi Yesaya 53 ayat yang keempat. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Jadi ini beberapa contoh yang saya coba bandingkan dari kitab Matius khususnya dengan nubuatan Nabi Yesaya. Bagaimana kelahiran Yesus itu persis seperti yang dinubuatkan Yesaya. Bagaimana Yesus mengajar juga persis seperti yang dinubuatkan oleh Yesaya. Roh Tuhan ada padaku, dikatakan seperti itu. Bahkan pada waktu Yesus menyingkir ke tanah Naftali dan Sebulon, itu pun mengenapi nubuatan Yesaya. Waktu Yesus mengungkapkan satu perumpamaan tentang penabur, dia mengenapi juga apa yang dinubuatkan oleh Yesaya. Bahkan pada waktu Yesus mengadakan mujizat, dia melakukan semuanya sebagai pengenapan dari nubuatan Nabi Yesaya. Semua yang dinubuatkan Nabi Yesaya itu terjadi pada pribadi Yesus dalam apapun yang dia lakukan. Tadi saya sudah bilang, tidak ada satu manusia pun di bumi ini yang apa yang dia lakukan atau kelahirannya dinubuatkan sebelumnya kecuali Yesus. Karena dia adalah Allah sendiri. Dan Yesus mengenapi semua nubuatan nabi-nabi. Pada waktu dia lahir, pada waktu dia mulai melayani, pada waktu dia mengadakan mujizat, pada waktu dia menceritakan suatu perumpamaan, semuanya itu mengenapi apa yang sudah dinubuatkan. Dan bahkan pada saat terakhir, bagaimana Yesus mati, itu pun sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Kita akan lihat ayatnya. Waktu menjelang kematian Yesus mati dan kemudian nanti bangkit, itu pun sudah dinubuatkan. Kalau kita lihat dalam Yesaya 53 ayat yang 7, dikatakan, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Dia tidak membuka mulutnya. Itu mengenapi yang terjadi pada saat Yesus mati. Pada saat Yesus disidang, dia tidak membuka mulutnya. Gitu. Ayat yang lain dalam Yesaya 53 ayat 12. Yesaya 53 itu banyak sekali menceritakan tentang nubuatan tentang apa yang terjadi pada saat menjelang kematian Yesus. Bagaimana seorang hamba Tuhan yang menderita. Dikatakan seperti itu. Yesaya 53 ayat 12 dikatakan, sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan,
dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, walaupun sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Gitu. Itu sudah dinubuatkan bagaimana Yesus akan mati. Gitu. Dan banyak hal yang lain. Ini yang saya ambil hanya dari kitab Nabi Yesaya. Sebenarnya hal yang lain misalnya seperti pembunuhan bayi 2 tahun oleh Raja Herodes, itu juga sudah dinubuatkan oleh Nabi Yeremia. Gitu. Dan nabi-nabi lain juga banyak yang bernubuat tentang hal itu. Yesus akan mati dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit, itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Hosea. Dan semuanya itu sudah dinubuatkan dan Yesus mengenapi semua nubuatan itu. Karena dia adalah Allah sendiri. Semua firman Tuhan dalam Alkitab yang kita pelajari, dari mulai Kejadian Allah sudah berjanji keturunan dari ular ini akan menginjak, keturunan dari perempuan akan menginjak kepala ular. Itu udah berbicara soal Yesus. Bahkan dalam firman Tuhan dikatakan kitab Taurat diberikan untuk menjadi penuntun menuju pada Kristus. Fokusnya adalah pada pribadi Yesus, dan pada Yesus digenapi sebuah bentuk nubuatan. Itu adalah prophesied coming, itu adalah kedatangan yang dinubuatkan. Dan tadi kita udah lihat bagaimana Yesaya menubuatkan itu semua dan itu semua tergenapi. Sampai dengan namanya Immanuel, Yesus menggenapi itu. Waktu dia menyembuhkan, Yesus menggenapi itu juga. Waktu dia mengajar, dan semuanya Yesus genapi. Gitu. Dan itulah yang kita lihat dalam firman Tuhan, bagaimana satu tokoh, satu pribadi yang sudah dinubuatkan sejak lama, karena dia adalah Allah sendiri yang datang menjadi manusia. Gitu. Tetapi kita harus ingat, setelah ini kita harus lihat, mungkin kita sampai sekarang kita udah lihat semuanya sudah terjadi. Tapi jangan lupa saudaraku, ada satu prophecy lain tentang second coming yang sebentar kita akan tunggu. Gitu. Kalau nubuatan tentang kedatangan yang pertama itu semua sudah tergenapi, walaupun sebelumnya ada masa 400 tahun di mana zaman silent age, di mana tidak ada firman Tuhan, tapi kemudian umat Tuhan menunggu kedatangan seorang Mesias, dan itu mengenapi nubuatan yang ada dan Yesus lahir. Sesuai dengan nubuatan yang sudah ada, kedatangannya akhirnya nyata. Dan sekarang kita semua menunggu tentang kedatangan yang kedua kali. Dan seperti kedatangan yang pertama tadi tergenapi, kita yakin dan percaya tidak lama lagi nubuatan tentang kedatangan yang kedua pun akan tergenapi. Dan yang bernubuatnya bukan nabi, yang bernubuatnya adalah Yesus sendiri. Kita akan lihat ayatnya di dalam Matius 24 ayat yang 30, dikatakan seperti ini. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ini adalah prophesied coming yang kedua yang kita nantikan. Ini adalah second coming yang kita nantikan, yang sudah dinubuatkan. Seperti halnya nubuatan tentang kedatangan yang pertama, bagaimana itu digenapi dan Yesus datang mengenapi semua nubuatan yang ada, maka di kedatangan nanti yang kedua Yesus akan mengenapinya juga. Dia akan datang dengan segala kemuliaannya di awan-awan dan seluruh mata akan memandang itu. Kita tidak tahu kapan itu terjadi, tetapi seperti kata firman Tuhan, Yesus datang untuk mengenapi semua nubuatan. Tidak ada seorang pun di bumi ini yang mengenapi semua nubuatan kecuali pada pribadi Yesus. Dan dia berjanji dia akan datang kembali untuk menjemput kita semua. Dan ini yang kita akan tunggu-tunggu. Gitu ya. Inilah prophesied coming yang kedua yang kita tunggu-tunggu. Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Semoga tubuh, jiwa, dan roh kita terpelihara sampai kedatangan Yesus yang 2 kali. Tuhan Yesus memberkati.